Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cil Wali. Saya mahasiswa dari Politeknik Aceh, jurusan Teknik Informatika Letting 2018. Sekarang ini, pada tanggal 20 Januari 2020, saya masih semester 3, sedang menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah Java Visual yang digurui oleh Ibu Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan melalui record layar dari laptop saya ya, live langsung aplikasi yang telah saya kerjakan, yaitu aplikasi OpenTrip Wisata Aceh. Oke, langsung saja kita buka loginnya. Oke, langsung masuk. Di sini ada logonya. Kemudian ada username dan password di sini. Seperti yang telah tertera di sini, tidak ada untuk tombol mendaftar ya, karena ini langsung diinput ke database username dan password kita. Ini ada database login di sini, bisa kita lihat. Sudah saya inputkan username Wali, password Wali. Oke, langsung saja kita masuk. Wali, Wali. Oke, ini sempurna. Oke, oke, langsung kita dibawa ke menu home ya. Oke, penjelasan tentang aplikasi ini adalah aplikasi ini diperuntukkan oleh atau untuk para agen-agen wisata, atau tepatnya untuk toko-toko wisata atau penyedia layanan wisata, yang dimana dapat membantu sistem kinerja perusahaan Anda untuk mengupload data-data wisatawan yang ingin mengambil paket-paket wisata kalian. Oke, bisa langsung saya terapkan saja di sini. Bagaimana aplikasi ini berjalan? Aplikasi ini sangat sederhana, cuma memiliki 3 fitur, yaitu laporan, beranda, dan tentang. Kita mulai aplikasi ini dari berandanya langsung. Oke, terlihat di sini ada form data wisatawan ya, di mana di sini admin dari platform penyedia wisata mengupload ID wisatawan terlebih dahulu. ID ini hanya dimiliki oleh satu orang. Setiap wisatawan tak boleh double karena ini adalah primary key. Oke, ID wisatawannya 11 misalnya, kita ambil contoh ya. Kemudian nama lengkap contoh saya berikan wisatawan. Alamatnya contoh London. Jenis kelamin pria. Nomor HP kita masukkan random saja dulu. Oke. Kita masukkan kategori. Nah, pada kategori ini saya menambahkan fitur di mana ketika kita memilih salah satu kategori di sini, lalu di layar ini akan keluar gambar objek dari wisata yang tersedia nantinya. Contoh misalnya jika saya memencet Burni Telong, maka akan keluar gambar Burni Telong di layar kosong tadi. Nah, di sini agar mempermudah dan dapat memperlihatkan juga kepada wisatawan bahwa gambaran dari paket wisata yang mereka ambil itu seperti apa. Contoh seperti Burni Clifton nih. Nah, ini saya sendiri, BTW. Saya tidak mengambil foto dari orang lain. Semua foto yang saya upload di sini adalah milik saya sendiri. Lebih tepatnya galeri saya. Nah, kemudian di sini ada juga fitur lokasi, di mana ketika Anda memilih Glebate, maka lokasinya akan ke Kabupaten Aceh Besar, di mana tempat Glebate itu berada. Kemudian jika kita pindah ke MT Burukliton, maka ia akan berada pada lokasi Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian ada fitur harga lagi di sini, yang menyesuaikan juga ketika Anda memilih Burni Telong, maka harganya sesuai dengan paket Burni Telong gitu. Jika Anda memilih MT Selawah, maka harganya akan sesuai MT Selawah. Mari kita ambil contoh jika wisatawan dari London, seorang pria, mengambil paket wisata MT Burni Telong seharga 150.000 di Kabupaten Benar Meriah. Oke, langsung kita save. Oke, data berhasil disimpan. Setelah itu, data berhasil disimpan akan lari ke database wisatawan.
Nih, form wisatawan. Oke, kita lihat apakah sudah masuk. Wisatawan, ya, sudah terlihat ya. Ini adalah data-data yang telah saya inputkan sebelumnya. Bisa kita lihat tadi yang kita inputkan adalah ID wisatawan 11, wisatawan London, pria, nomor HP, dan paket wisata, kemudian juga ada harganya di sini. Oke, kembali lagi ke aplikasinya. Lalu saya ada beberapa fitur di mana kita bisa dapat mendelete apa data wisata yang telah kita ambil, yang telah kita upload. Kita bisa ngeprint, kita reset, lalu kita update. Contoh kasus jika kita melihat dulu laporannya di sini. Oke, contoh kita jika ingin nantinya menggunakan fitur update ya, kita menggunakan ID wisatawan 2. Kita cukup mengingat ID wisatawannya saja. ID wisatawan 2 Ilham ya. Dan kita kembali, masuk lagi beranda, Ilham. Oke, kita cari. Ilham Saputra keluar, alamat Jakarta, pria, mengambil paket wisata Pulau Ber, seharga 300.000. Kita ingin mengupdate, tiba-tiba Ilham ini ingin mengubah paket wisatanya ke Burkliton, misal. Lalu kita langsung ubah saja di sini Burkliton. Lalu kita pencet tombol update. Oke. Kita lihat Ilham Jakarta pria terupdate MT Burkliton. Lalu kita lihat di database-nya Ilham Jakarta pria masih Pulau Bro. Coba kita refresh. Oke. Menjadi Burkliton ya. Oke, itu adalah fitur update. Kemudian kita mencoba fitur delete. Kita pilih lagi nomor 2. Kita search Ilham, lalu kita delete. Jika sekiranya Ilham menghubungi agen wisata dan mengatakan akan meng-cancel agenda trip dia. Tinggal tekan saja tombol delete, Anda akan diberikan notifikasi Anda ingin menghapus data ini. Yes. Oke, data akan terhapus. Jika Anda lihat lagi di laporan tidak ada. Kita bisa kembali. Masuk lagi ke beranda. Kemudian ada fitur print, reset. Print contohnya jika Anda ingin meng-print laporan yang telah masuk ke database Anda, tinggal Anda pencet saja tombol print. Oke, kemudian di sini langsung keluar fitur langsung nge-print. Berhubung kita tidak live atau terhubung langsung dengan printer, maka ini kita cancel saja, tidak bisa kita aksikan secara langsung. Oke, kembali lagi ke home. Kemudian kita melihat fitur tentang ya. Fitur tentang ini adalah tentang si pembuat aplikasi, yaitu saya sendiri. Nama saya Cut Wali, mahasiswa di Politeknik Aceh, jurusan Teknik Informatika Letting 2018. Sekarang saya semester 3. Oke, bisa dilihat lebih detailnya di sini. Oke, saya kira itu saja penjelasan mengenai aplikasi OpenTrip Wisata Aceh yang telah saya kerjakan. Semoga dapat membantu para agen-agen wisata mempermudah mereka dalam mengelola sistem kinerja perusahaan mereka dan memajukan juga wisata-wisata Aceh agar wisata Aceh lebih dikenal oleh seluruh dunia di kedepan harinya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Cut Wali. Sampai bertemu lagi. Until next time, stay classy.